Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mari kita awali pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian selalu senantiasa sehat, diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat diberikan kebahagiaan dalam menjalankan ibadah-ibadah yang kita jalani selama hidup di dunia ini. Jadi memang apapun yang kita lakukan di dunia ini seharusnya bernilai ibadah. Seharusnya adalah ibadah. Kalau misalnya bukan ibadah, berarti memang kita melenceng dari apa yang Allah tetapkan untuk kita hidup di dunia ini. Jadi hidup di dunia ini ya untuk ibadah, tidak ada untuk yang lainnya. Kalau misalnya tidak beribadah berarti ya kita bermaksiat. Bermaksiat itu apa? Bermaksiat itu ya lawan dari takwa, yaitu menjalankan apa yang dilarang dan meninggalkan apa yang diperintah. Itu namanya maksiat. Namanya maksiat. Kalau maksiat semakin hari semakin ditumpuk, semakin ditabung, sedikit demi sedikit, maka balasan yang pantas untuk pelaku maksiat itu adalah dibakar di neraka. Kemudian apabila kita menjauhkan dari kemaksiatan dan menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan ibadah, maka yang kita dapat adalah surga. Insya Allah kalau misalnya belajar ini diniati dengan ibadah, diniati dengan untuk mendapatkan ridho dari Allah, insya Allah ini bernilai ibadah juga. Beribadah dan akan bernilai keberkahan di dalam pembelajaran yang kita lakukan. Ini penting ya, tujuan ataupun niat kita ataupun tujuan kita untuk mendapat ridha Allah ini sangat penting. Jadi tujuan seorang muslim itu ya hanya satu itu sebenarnya. Ya bukan hanya satu, artinya tujuan utamanya hanya ridha Allah itu. Kalau misalnya seorang muslim sudah menjadikan ridha Allah sebagai tujuannya, maka apapun yang dilakukannya akan dilakukan dengan penuh semangat. Dilakukan dengan penuh semangat dan profesional. Tidak ada yang dilakukan dengan malas-malasan gitu kan. Selalu bersemangat dan mungkin akan capek dan capeknya itu akan bahagia gitu. Karena yang dia lakukan adalah ingin mendapatkan ridho dari Allah, yaitu untuk beribadah gitu kan. Untuk beribadah. Jadi belajar ini diniatkan ibadah. Saya juga menyampaikan ini dalam rangka memberikan ilmu kepada kalian, juga dari sisi keluarganya saya mencari nafkah, itu dalam kerangka yang diridhoi oleh Allah. Nah, kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang kita tahu itu maksiat, kita tahu itu adalah salah, maka saya yakin bukan ridho Allah yang ingin dicapai, tapi ya gak tahu apa gitu yang ingin dicapai, hanya mengikuti hawa nafsunya saja, hanya mengikuti nafsunya saja. Ya contoh paling gampang misalnya kita berjudi gitu, berjudi untuk mendapat ridho Allah, ya tidak ada gitu, tidak ada. Artinya kita sedang melenceng dari tujuan kita hidup di dunia. Artinya kita sedang jauh dari tujuan kita hidup di dunia ini, yaitu untuk beribadah. Artinya kita bukan sedang beribadah, tapi kita sedang bermaksiat. Gitu. Itu ya. Itu mudah-mudahan menjadi katakanlah informasi yang baik, informasi yang berharga, informasi yang bermanfaat untuk kalian sebagai pembuka belajar kita kali ini. Oke, kita masuk ke share hosting server, tapi sebelumnya silakan diisi absensinya ya. Jangan lupa diisi absensinya. Share hosting server ini gampangnya gini ya. Gampangnya kita misalnya nggak punya komputer server gitu, nggak punya komputer server yang bisa diakses lewat internet,
Maka solusinya ataupun alternatifnya adalah menggunakan hosting atau sewa. Nyewa ke orang lain gitu. Nyewa ke orang lain, nyewa server. Dalam hal ini kita membahasnya yang tipe shared hosting ya, shared hosting. Share itu kan share itu kan bentuk ketiga dari share ya, atau berbagi. Jadi yang perlu kalian pahami di awal adalah kita ini misalnya pengen buat web ya, misalnya pengen buat web server, atau pengen punya web yang bisa diakses oleh orang-orang di seluruh dunia misalnya. Maka solusinya kan kita harus mempublish file-file web kita di internet. Mempublish itu mengupload lah gitu. Mengupload langkah pertamanya mengupload, kemudian dipublish ya. Dipublish itu ya memang udah harus dipublish bahasanya ya. Kemudian ditaruh di salah satu komputer yang terkoneksi dengan internet gitu, gampangnya gitu ya. Jadi nah ini misalnya ini ya, gambarnya gini. Ini kan di gambar ini kan ada gambar awan. Gambar awan itu kan anggaplah sebagai internet gitu. Awan itu diibaratkan sebagai internet, Nah, kemudian ada orang ataupun vendor ataupun perusahaan yang sudah menaruh sebuah server, yang sudah memposisikan di sebuah server di internet gitu. Nah, kemudian kita menyewa server agar web yang kita buat, jadi kita misalnya sudah membuat web gitu kan, agar web yang kita buat, file-file web tadi bisa diupload di sini di server, kemudian bisa diakses di seluruh dunia. Gitu. Gampangnya gitu ya. Kalau kita biasa nyewa kan nyewanya misalnya nyewa PS misalnya. Atau nyewa mobil misalnya ya. Nyewa mobil kan berbayar ya. Nyewa PS juga berbayar. Ya sama, ini juga hosting server itu berbayar. Tapi ada juga yang free, ada juga yang gratis. Tapi yang gratis ini layanannya sangat minim sekali. Biasanya ya ala kadarnya lah. Tidak bisa web, misalnya kita webnya web penjualan gitu, web jual beli. Seperti misalnya kayak Bukalapak misalnya. Webnya kita punya web mirip-mirip Bukalapak. Pengen gunakan sewa yang gratis ya tidak bisa ya. Tidak bisa. Biasanya harus nyewa yang berbayar, nyewa server yang berbayar. Jadi langkahnya kan kita buat web dulu. Nah, kemudian file-file webnya tadi berikut database-nya kita upload di server. Kita unggah di server yang terkonek dengan internet. Itu mudahnya seperti itu ya. Jadi hosting server, ini baru membahas hosting servernya ya. Hosting server itu ya kita nyewa sebuah server ya ke orang tertentu dalam jangka waktu tertentu. Nyewa server lah gitu. Gampangnya nyewa server gitu. Nah, kemudian shared hosting server yang dimaksud bagaimana? Oke, kita lihat slide-nya ya. Shared hosting server itu jadi posisi servernya misalnya ini posisinya kita yang punya server. Kita yang punya share hosting servernya gitu. Jadi kita punya sebuah komputer server yang sudah terkoneksi ke internet. Nah, kemudian untuk shared hosting server, dalam hal ini dicontohkan shared web hosting ya. Berarti kalau shared web hosting itu yang disewakan ya server web gitu. Ya banyak selain web, ada FTP hosting gitu kan. Ada apa lagi ya? Ada FTP hosting, kemudian ada manajemen network hosting gitu kan. Manajemen jaringan gitu. Penyewaan manajemen jaringan dan seterusnya ya.
atau sewa server game online gitu, bisa juga. Jadi kita selaku misalnya dianggap kita sebagai yang punya servernya. Nah, yang dimaksud dengan share hosting itu apa? Yang dimaksud dengan share hosting itu bisa digunakan oleh banyak akun. Jadi satu server yang kita sewakan ini bisa diakses oleh beberapa akun. Jadi satu akun itu ya katakanlah satu penyewa. Nah, ini satu penyewa. Jadi ini nyewa ke kita, nyewa server ke kita, nyewa space ke kita gitu. Nyewa server lah, nyewa server ke kita. Fisik atau non fisik ya, logik ya. Tidak fisik, bukan fisik. Jadi dia nyewa, kemudian dia dikasih akun, ini misalnya dikasih akun, ini akunnya untuk kemudian ada cPanelnya di dalamnya ya, ada akses cPanelnya, kemudian kita bisa atau si penyewa itu bisa mengupload file-file webnya ke server tersebut. Satu akun gitu. Ini juga ada orang satu akun yang berbeda, satu akun yang lainnya, satu akun beda lagi. Ini kalau misalnya di gambaran ini ada 6 akun ya. 6 akun artinya ya beda-beda ini, beda orang. Satu orang nyewa satu server, bukan satu server ya, nyewa satu akun untuk diupload ke server gitu. Jadi saya misalnya sudah punya 6 pelanggan gitu. 6 pelanggan yang menyewa server kita. Nah, itu namanya share hosting server. Jadi satu server disewa oleh banyak akun. Oke, selanjutnya satu server dipakai untuk banyak website atau bisa dipakai secara bersama-sama sehingga biaya sewa lebih murah. Nah, ini keunggulannya. Jadi share hosting server itu karena digunakan oleh banyak akun gitu, satu akun itu bisa jadi satu web ya, satu akun gitu. Kalau misalnya ini layanannya web hosting ya, kalau misalnya ini layanan web atau server yang kita sewakan itu server web gitu kan, maka satu akun itu bisa untuk satu web, satu akun satu web gitu, digunakan bersama-sama. Tentunya kelebihannya adalah sewanya ya lebih murah gitu. Karena satu server untuk bareng-bareng sih kan. Kalau misalnya nyewanya satu server langsung, nah itu beda pembahasannya nanti di dedicate server gitu. Jadi nyewa satu server secara fisik langsung. Tidak bisa kita lihat fisiknya, tidak masalah. Yang penting bisa kita akses gitu. Kita bisa ngupload file web kita, kemudian kita bisa ngedit apa web yang ditampilkan dan seterusnya. Itu namanya dedicate server. Kalau misalnya menyewa satu server langsung. Nah, kalau misalnya nyewa bareng-bareng seperti ini namanya share hosting. Kelebihannya ya lebih murah, biayanya lebih murah dibandingkan dengan dedicate server, gitu kan. Oke, selanjutnya satu server banyak penyewa. Nah, ini sudah dijelaskan juga tadi. Ini untuk penegasan saja agar kalian paham ya. Share hosting server memungkinkan satu server disewa oleh banyak perusahaan. Nah, ini satu perusahaan, ini perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D, perusahaan E. Nah, ini kan tadi kalau misalnya di gambar yang kedua tadi ini akun gitu kan ya. Ya sama saja. Ini misalnya perusahaan A nyewa server ke kita, server web ya. Nyewa server ke kita. Ya ini saya kasih akun ini. Ini akunnya untuk akun cPanelnya, silakan digunakan, atau akun kontrol panelnya ini passwordnya, ini usernya, kemudian silakan digunakan untuk mengelola website Anda. Ini perusahaan A, silahkan. Ini perusahaan B ya beda lagi, perusahaan C beda lagi, perusahaan D beda lagi, perusahaan D dan perusahaan E juga beda lagi akunnya. Ini akunnya berbeda-beda gitu. Itu ketika nyewa server ini ya harapannya web yang dia punya, ini webnya perusahaan A, webnya perusahaan B, C, D dan E itu bisa diakses oleh
pengguna internet, gitu. Pengguna internet kan seluruh dunia kan ya, artinya bisa diakses oleh seluruh dunia. Kemudian ini kan penggunaannya kan bareng-bareng ya, penggunanya bareng-bareng, ada perusahaan A, B, C, D, E di sini sudah macam-macam gitu kan, mengakses satu server yang sama, menggunakan satu server yang sama. Terus bagaimana privasi data antar penyewanya gitu? Keamanan datanya gimana? Ini kan data-data perusahaan kita. Terjamin tidak keamanan data kita gitu ya? Terjamin. Meski dalam satu server, data tetap terjaga privasinya karena pihak hosting memiliki sistem administrasi yang relatif aman. Jadi tenang saja, walaupun diakses oleh banyak perusahaan, tapi antara data perusahaan A, B, C, D, dan E itu tetap terjaga. Itu artinya relatif aman. Nah, kemudian ini contohnya ya, contoh salah satu layanan vendor tertentu yang menyediakan share hosting. Ini misalnya ada paket 10.000 per bulan, 10.000 per bulan. Itu paket personal untuk web personal. Ada 15.000 per bulan, ada 25.000 per bulan, dan ada 30.000 per bulan. Ini murah-murah ya harganya. Ini web bisnis, toko online, e-commerce, nah itu 25.000 per bulan. Nah ini sudah ada spesifikasinya, space itu kan ukuran memorinya ya, ukuran harddisknya. Ukuran harddisk yang diberikan oleh mereka hanya 1,5 giga ya, 1.500 kan 1,5 giga gitu kan ya. 1.500, 1.000 mega kan 1 giga gitu kan. Artinya kalau 1.500 berarti 1,5 giga. Bandwidthnya, nah ini 10.000 megabyte ya, 10.000 megabyte per bulan. Jadi misalnya ya ini tuh apa ya, kuotanya lah, jadi kuotanya hanya 10 giga per bulan, itu kuotanya hanya 10 giga. Jadi kalau misalnya sudah diakses, upload dan downloadnya sebanyak 10 giga, maka sudah tidak bisa diakses lagi berikutnya. Ini menggunakan control panel hostingnya, menggunakan cPanel ini di sini, cPanel. Nah ini apabila kita pengen menyewa share hosting itu ya ini harga-harganya, ini salah satu contoh saja gitu. Kalau misalnya kalian pengen lihat-lihat di internet mengenai berapa sewanya ya silahkan saja. Ini kalau misalnya 15.000 per bulan ya murah lah ya. 10.000 per bulan ini untuk personal, untuk website pribadi gitu, website pribadi, ini untuk website personal dan seterusnya ya. Ini sudah ada semua di sini paket-paketnya, tinggal kalian pilih saja kalau misalnya penyewa yang mana tuh. Berarti ini statusnya kita sebagai penyewa ya, bukan sebagai yang punya servernya, bukan, tapi sebagai penyewa. Penyewa yang mana ya terserah kalian. Nah ini gambaran dari shared hosting server. Demikian, bila nanti ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar yang ada di Google Classroom kalian. Nanti apabila saya bisa menjawabnya saya akan jawab, apabila tidak bisa ya akan saya cari sebagai PR, kemudian akan saya jawab di sesi berikutnya. Oke, itu terima kasih, mudah-mudahan kalian tetap diliputi keberkahan, kemudian diberi kesehatan, keluarga kalian juga sehat, kemudian diberi kelancaran rezeki, kemudian selalu dalam koridor takwa kepada Allah, selalu taat kepada Allah, selalu dalam koridor beribadah kepada Allah gitu kan, agar hidup kita tidak hanya bahagia di dunia saja, tapi kehidupan kita yang sebenarnya yang kekal nanti di akhirat juga bahagia, tidak diliputi dengan siksa gitu. Mungkin itu, terima kasih. Walafu minkum, mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.